Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat datang kembali di kegiatan pembelajaran bahasa Inggris SMA Negeri 1 Serang Baru ya. Kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang narrative text. Sekarang kita akan masuk ke bab baru. Mungkin kita akan belajar 2 minggu. Setelah itu nanti kita akan ada project. Ya. Setelah itu nanti di awal Juni kita akan mulai ujian kenaikan kelas. Oke. Descriptive text. Definition of descriptive text ya. Penjelasan atau pengertian dari teks deskriptif adalah a text which describes, sebuah teks yang mendeskripsikan something, sesuatu, in specific and personal, secara spesifik ya dan personal. Personal itu ya secara pribadi gitu ya. Ya intinya sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara personal aja, secara spesifik. Contohnya adalah my cute cat Jolly. Kucingku yang lucu Jolly. Nah, teks yang berjudul tersebut isinya akan mendeskripsikan kucing si penulis itu yang bernama Jolly. Dideskripsikannya misalkan dari mulai namanya, kemudian jenis kucingnya itu kucing apa, apakah kucing Anggora atau kucing jalanan. Kemudian dijelaskan umurnya berapa ya. Deskripsikan aja semuanya. Kemudian dia bulunya berwarna apa. Kemudian deskripsikan juga hal yang secara personal, misalkan kucing ini sukanya apa? Misalkan dia lebih suka makan sarden misalkan dibandingkan dengan makanan kucing yang kering itu gitu ya. Atau kucing ini dia senang sekali bermain laser, tahu kan ya? Jadi kita bisa biasanya menyorotin laser gitu ke dinding, nanti kucingnya ngejar-ngejar. Terus kita jelaskan lagi misalkan kucing ini beda dari kucing yang lain. Dia malah senang ketika dimandikan misalkan. Atau Anda jelaskan juga jadwal mandi kucing itu kapan, misalkan 2 minggu sekali, setiap hari apa gitu. Jadi mendeskripsikan sesuatu yang personal banget ke kita. Gitu. Yang tidak dialami oleh kucing-kucing di luar sana. Gitu. Benar-benar personal, gitu ya. Atau si Jolly ini senang banget ketika perutnya diusap-usap, bahkan si Jolly ini bisa sampai ketiduran gitu. Itu kan mendeskripsikan sesuatu yang personal yang tidak dialami oleh kucing-kucing di luar sana ya. Mungkin di kucing di luar sana mah ketika perutnya dielus gitu dia akan nyakar atau segala macam gitu. Ya, jadi itu intinya descriptive text itu. Mendeskripsikan sesuatu secara spesifik dan personal. Selanjutnya, nah ini contoh yang lainnya lagi adalah tadi kan descriptive text tentang kucing gitu ya. Kita juga bisa mendeskripsikan suatu tempat gitu. Tempat yang personal yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Contohnya Borobudur Temple, Candi Borobudur. Itu kan tidak bisa kita temukan di tempat lain, hanya ada di Jogja ya. Nah, gitu ya. Jadi mendeskripsikan suatu personal yang mana sesuatu hal itu cuma ada satu di dunia, satu-satunya di dunia dan tidak bisa kita temukan di tempat lain, tidak bisa kita dapatkan di tempat pada umumnya gitu ya. Kita bisa mendeskripsikan Borobudur ini misalkan bentuk candinya seperti apa ya. Suasana di dalam Candi Borobudur itu seperti apa gitu. Jadi bukan hanya hewan, tempat juga bisa kita jelaskan. Oke, kita kembali lagi ke konsep awalnya dulu. Tadi hanya sekilas aja ya. Oke, di sini kita memahami dulu konsepnya, yaitu adalah the purpose of descriptive text, tujuan dari teks deskriptif.
Apa kira-kira tujuannya? Jadi nanti kalau Anda di dalam soal menemukan, dalam ujian Anda menemukan soal seperti ini, why is the text written? Kenapa teks tersebut ditulis? Atau what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? What is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks tersebut? What is the writer's intention? Apa tujuan dari penulis? Nah, semua jenis pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengacu atau menanyakan tujuan dari teks, gitu ya. Jadi jangan bingung ketika Anda menemukan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, itu mengacu kepada apa tujuan dari ditulisnya teks tersebut. Dalam hal ini teks deskriptif. Nah, tujuannya apa? Yaitu to describe, untuk mendeskripsikan something specifically, sesuatu, ingat tadi ya, sesuatu secara apa? Secara spesifik dan personal. Terkadang personal gitu ya. Oke, kita lanjut ke language features. Unsur kebahasaan yang ada di dalam teks deskriptif itu apa aja sih? Yang pertama simple present tense, yaitu suatu tenses yang menyatakan hal umum ya, fakta atau opini yang masih berlaku sampai sekarang. Yang sampai saat ini terjadi dan berlaku ya. Ciri-cirinya apa? Kita menggunakan verb 1 ya. To be-nya kita menggunakan are, am, is. Kenapa pakai simple present tense? Karena kita menyatakan fakta dan opini. Misalkan tadi terkait kucing ya. Kucingku Jolly sangat lucu. Itu kan opini ya. Masih ingat simple present tense itu kan untuk menyatakan suatu hal yang bersifat fakta atau opini ya. Kebenaran umum atau rutinitas sehari-hari gitu ya. Oke, lanjut lagi. Misalkan Candi Borobudur ini sangat megah. Itu kan opini ya. Jadi kita menggunakan simple present tense. Oke. Kemudian unsur kebahasaan apa lagi? Adjectives. Kata sifat ya, adjektif itu. Kucing saya lucu. Lucu kan kata sifat. Kemudian Borobudur ini megah, hebat, keren. Itu kata sifat juga. Jadi kita akan sering menggunakan kata sifat di dalam teks deskriptif. Selanjutnya, passive voice. Kalimat pasif biasanya digunakan sesekali di sana. Personal or subjective point of view. Nah, sudut pandang personal. Biasanya kita akan menulis teks deskriptif itu berdasarkan sudut pandang personal. Jadi kita menulis teks deskriptif itu secara personal gitu. Menurut pendapat pribadi. Menurut pendapat saya, Borobudur itu hebat, candinya besar dan megah gitu. Atau pendapat saya tentang kucing saya, Jolly, Jolly is very cute, Jolly is beautiful gitu ya. Jadi atau I like to play with Jolly, saya senang bermain dengan Jolly. Nah itu sudut pandang personal gitu. Kemudian selanjutnya sometimes using past tense. Ya terkadang ada simple past tense juga ya, atau past tense juga di dalam descriptive text. Ya misalkan kita menceritakan sedikit kapan Borobudur itu didirikan gitu. Atau kapan kucing kita itu lahir si Jolly. Udah paling cuma sedikit simple past tense. Setelah itu kita akan banyak menggunakan simple present tense. Kemudian selanjutnya structure of descriptive text. Struktur penulisannya apa aja? Yang pertama ada identification, ya, identifikasi. Sebelum menulis kita tuliskan dulu apa yang mau kita tulis. Tadi seperti yang tadi my cat, berarti kita tulis dulu I have a cat. He is Jolly, namanya ya. Kemudian saya menemukan Jolly di jalanan ketika hujan misalkan. I found Jolly on the street when it's raining. Gitu ya. Kita jelaskan dulu identifikasi awal, lalu masuk kita ke deskripsinya di paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Apa yang kita deskripsikan? Bisa kita deskripsikan physical appearance, penampilan fisiknya. Tadi kucing itu gimana? Jolly lucu, bulunya coklat, kemudian
ekornya panjang, kakinya mungil misalkan ya. Tuliskan aja secara penampilan fisik si Jolly kucing itu seperti apa. Ya. Kemudian karakternya, Jolly senang sekali bermain dengan laser. Karakternya, Jolly senang ketika diberi makan sarden, tapi dia kadang nggak suka kalau dikasih makanan kucing kering gitu ya. Karakternya sebutkan. Jolly senang sekali dielus perutnya sampai ketiduran misalkan. Atau Jolly selalu tidur dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Lalu dia tidak tidur lagi sampai pagi misalkan. Habit, kebiasaan. Deskripsikan kebiasaan-kebiasaan kucing kita, kucing penulis. Apa aja yang dilakukan, kebiasaan dia senang apa ya. Dan selanjutnya dan seterusnya. Oke, di sini kita lihat bersama ada suatu teks ya, contoh teks deskriptif yang singkat. My cute cat, ya. Silakan Anda pause dulu video ini lalu baca sampai selesai. Oke, kita lanjut. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? I have a stray cat as my pet. His name is Jolly. Judulnya juga My Cute Cat. Berarti tujuannya adalah to describe kucing ya. Kucingnya siapa? Kucing penulis. Writer's cat. Jangan to describe my cat. Bukan. Tapi to describe writer's cat atau the writer's cat. Karena yang ditulis itu ya kucingnya si penulis. Ya. Awas jangan sampai terkecoh. Oke, selanjutnya. Oke, My Cute Cat. Identification. Mana yang termasuk ke dalam paragraf identification? Ini ya, awal-awal ya. Simple aja identification. Jelaskan dulu I have a cat ya. Berarti saya memiliki kucing, berarti tulisan ini akan membahas kucing tersebut gitu. Identifikasi lagi, tuliskan lagi namanya, his name is Jolly. Kalau mau dilengkapin bisa, dia adalah kucing betina misalkan. Dia saya temukan ketika hujan. Atau saya mendapatkan Jolly dikasih oleh teman misalkan. Boleh, nggak apa-apa ya. Selanjutnya, description-nya ada di paragraf 2 ya dan 3. Apa aja yang dideskripsikannya? Playful, itu kan sifat karakter ya. Playful itu ya senang bermain, lincah. Berarti menjelaskan karakter. He loves to play with me and the new things he found. Dia senang bermain dengan saya dan barang-barang yang dia temukan. Barang baru yang dia temukan. Berarti itu habit, kebiasaan. He has orange and white fur. Dia memiliki bulu orange dan putih. Berarti itu penampilan fisik ya, physical appearance. His fur is so soft. Bulunya sangat lembut and I like to rub it for him. Dan saya suka mengelus-ngelusnya. He has a long tail. Dia memiliki ekor yang panjang. Itu masuk ke tampilan fisik. Penjabaran tampilan fisik. Gampang lah ya, bisa dipahami. Coba kita masuk ke selanjutnya, language features-nya. Simple present tense. Ya, simple present tense menggunakan verb 1 atau to be, are, is. Yang mana yang menggunakan simple present tense? I have itu verb 1. His name is, ya, is di sini ya. To be-nya is, itu juga simple present tense. He is really playful. He loves verb 1 ya. Present tense lagi. He has orange. Dia memiliki verb 1. His fur is verb 1 to be ya, to be is simple present tense. I like itu verb 1 simple present tense lagi ya. He likes itu verb 1 simple present tense. He is, to be is.
he has, he likes, gitu, he is, ya. Dan seterusnya. Adjektif, kata sifat mana yang menggunakan kata sifat? Playful, kata sifat. Apalagi ya? Thick, tebal, kata sifat. Soft, kata sifat. Soft itu lembut, ya. Apalagi ya? Oke, mungkin udah ya segitu ya. Passive voice, kalimat pasif. Nih kalimat pasif. He is fed every morning. Dia diberi makan setiap pagi dan malam. Diberi makan. Ya. Terkadang kita menggunakan passive voice. Personal point of view. Ya, banyak personal point of view kayak misalkan he loves to play with me. Dia senang bermain denganku. Itu kan sesuatu penjabaran yang personal ya, bukan scientific, tapi penilaian subjektif, personal ya. Kemudian apalagi ya? I like to rub it. Saya suka mengelus-ngelusnya. Itu juga personal. Dan seterusnya ya. Oke, ternyata bukan cuma hewan dan tempat aja ya. Deskriptif teks itu luas, bisa juga mendeskripsikan barang-barang. Misalkan kita menulis teks deskriptif tentang my favorite school bag. Bisa, my favorite school bag, kita bisa ya menulis teks deskriptif tentang my favorite school bag ya. Bisa dijelaskan warnanya, bentuknya, mereknya ya. Atau apa yang paling Anda sukai? Saya suka tas ini karena dia lembut dan nyaman misalkan. Bentuknya tidak terlalu besar dan saya selalu memakainya setiap hari misalkan. Atau kalau Anda bisa juga saya memakainya setiap hari Jumat dan Kamis misalkan. Karena di sana saya mata pelajarannya tidak terlalu banyak, bisa. Ya. Atau Anda jelaskan lagi, terkadang ketika saya pergi keluar kota, saya suka menggunakan tas ini karena tasnya bagus misalkan. Ya, bisa ya. Atau kita bisa mendeskripsikan manusia, ya, keluarga kita, ayah kita juga bisa. My father is my hero. Ibu kita bisa. Kita jelaskan lagi sifatnya. Ayah tuh misalkan baik. Ayah tuh ketika ayah diam berarti ayah tandanya marah misalkan ya. Atau ayah senang mengajakku jalan-jalan keluar kota misalkan. Ayah senang ketika aku minta uang jajan ke mamah tidak mamah kasih, tapi kalau aku minta uang jajan ke ayah langsung ayah kasih misalkan. Ceritakan aja, deskripsikan ya bagaimana sifat ayah, apa yang Anda kagumi dari ayah. Aku kagum kepada ayah karena ayah itu pekerja keras misalkan. Aku kagum kepada ayah karena ayah itu selalu menuruti keinginanku, tapi di sisi lain juga tegas kalau aku membuat kesalahan misalkan. Bisa kita membuat teks deskriptif tentang keluarga kita, teman kita misalkan, my best friend misalkan, atau kakek kita dan sebagainya ya. Nah, Bekasi Crocodile Park, Taman Buaya di Bekasi. Ini juga tempat wisata bisa ya. Kita deskripsikan kayak tadi kan ada Borobudur, ya kan? Borobudur bisa kita deskripsikan. Nah, ini juga Taman Buaya di Bekasi, ini tempat wisata yang paling terkenal di Cikarang, ini bisa juga kita deskripsikan ya, kita tulis ke dalam teks deskriptif. Misalkan di sana buayanya banyak besar. Nah, gimana suara buaya? Kamu udah makan belum? Nah, oke. Ya, di sini ada contoh soal ya. Judulnya Borobudur Temple. Tugas Anda adalah Anda kerjakan soal-soal ini. Ini ada soal pertama ya. What is the writer's intention? Lalu ada soal kedua. Write down in the column comment. Kalau tuliskan di kolom komentar di YouTube ini ya. 2 simple present tenses from the text. 2 contoh kalimat simple present tense dari teks Borobudur Temple ini ya. Soal ketiga.
Write down in the comment column. Tulis juga di kolom komentar YouTube ini di bawah. Satu adjective from the text. Satu aja kata adjektif dari teks Borobudur Temple ini ya. Tuliskan nama Anda, kelas, lalu tuliskan jawaban dari 3 soal ini. Ya. Lalu tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya lihat, akan saya nilai satu persatu dan akan saya masukkan ke dalam nilai tambahan di buku nilai untuk menambah nilai Anda supaya nilai Anda itu naik dari semester 1 ke semester 2 itu naik gitu ya. Oke, udah itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.